Pertama-tama, Rani ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen yang telah hadir di ujian skripsi Rani yang berjudul Respon Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai Glycine Max L terhadap dosis dolomit dan pupuk NPK di lahan gambut. Dengan saya sendiri, Rani Apriani Purba, dengan MPME 1J016131 di bawah dosen pembimbing utama Ibu Dr. Hesti Pujiwati SPMSI dan Bapak dosen pendamping Bapak Insinyur Edi Tumudi MS. Baiklah pendahuluan. Kedelai merupakan tanaman pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yang banyak mengandung protein dan karbohidrat, di mana proteinnya sebesar 35%, karbohidrat 35%, lemak 15%, air 13%. Produksi kedelai dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, produksi kedelai yaitu 859.653 ton, 2017 538.728 ton, 2018 982.558 ton. Dengan produksi kedelai yang mengalami fluktuasi ini, maka mengakibatkan lonjakan dalam konsumsi. Di mana kita ketahui konsumsi kedelai pada setiap tahun hanya mencukupi setengah dari kebutuhan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan kedelai tersebut maka banyak mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Upaya yang dilakukan agar produksi kedelai semakin tercukupi itu dengan cara penggunaan lahan baru, seperti salah satunya lahan marginal, yaitu lahan gambut. Lahan gambut merupakan lahan yang terbentuk dari biomasa yang terdekomposisi secara sempurna, secara lama, dan terjadi jutaan tahun. Lahan gambut memiliki tingkat keasaman tinggi dan pH yang rendah. Untuk mengurangi tingkat keasaman pada lahan gambut agar dapat digunakan itu dengan cara pengapuran. Kapur yang digunakan itu salah satunya kapur jenis dolomit. Dolomit mengandung unsur CaMg yang mampu mengurangi tingkat keasaman pada lahan gambut dan meningkatkan pH pada tanah gambut. Selain pemberian pengapuran juga dilakukan dengan pemberian pupuk, yaitu pupuk NPK dengan perbandingan 15-15-15. Pupuk NPK bermanfaat untuk mempercepat pembentukan vegetatif dan generatif tanaman, mempercepat pertumbuhan jaringan, memperlaju perkembangan akar, dan pembentukan bunga, serta yang lainnya. Adapun tujuan penelitian saya itu: 1. Menentukan dosis pupuk NPK optimum pada setiap dosis dolomit untuk pertumbuhan hasil kedelai di lahan gambut. Yang kedua, menentukan dosis pupuk NPK optimum untuk pertumbuhan hasil tanaman kedelai di lahan gambut. Yang ketiga, untuk menentukan dosis dolomit optimum untuk pertumbuhan hasil tanaman kedelai di lahan gambut. Rancangan percobaan. Rancangan digunakan yaitu rancangan acak kelompok lengkap dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu dosis dolomit yang terdiri dari 4 taraf, yaitu D0 0 kg, dosis dolomit itu D0 0 ton per hektar, D1 1,5 ton per hektar, D2 3 ton per hektar, D3 4,5 ton per hektar. Kemudian untuk dosis pupuk NPK yaitu K0 0 kg per hektar, K1 100 kg per hektar, K2 200 kg per hektar, K3 300 kg per hektar, sehingga diperoleh 48 satuan percobaan. Metode penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 di Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara, Bangkalu, Kota Bengkulu. Dengan alat yang digunakan yaitu label, jangka sorong, meteran, kain, timbangan, sprayer, SPAD, dan alat tulis. Benih yang digunakan yaitu benih kedelai Valencia Desmoro, kapur, dolomit, insektisida, peradan, inokular, rhizobium, dan pupuk NPK.
Tahapan penelitian itu 1. Analisis tanah, 2. Persiapan lahan, yang 3. Pemasangan label, yang 4. Pengampuran, yang 5. Persiapan benih, yang 6. Penanaman, yang 7. Pemupukan, yang 8. Pemilihan sampel. Pemeliharaan mencakup penyulaman, penjarangan, pembumbunan, pengairan, penyiangan, dan pengendalian OPPT. Yang terakhir, pemanenan. Variabel pengamatan. Tinggi tanaman diamati dari permukaan tanah hingga titik tumbuh tertinggi. Jumlah daun diamati secara manual dengan cara menghitung satu persatu tanaman pada satu tanaman, menghitung daun dalam satu tanaman. Yang ketiga, jumlah cabang produktif itu dilakukan pada akhir penelitian dengan cara menghitung cabang yang menghasilkan polong pada cabang utama. Yang keempat, diameter batang diamati dengan cara menggunakan jangka sorong 5 cm dari atas permukaan tanah. Tingkat kehijauan daun diamati dengan cara menggunakan alat SPAD. Jumlah bintil akar diamati dengan cara mencangkul akar, kemudian membersihkan akar dari tanah. Bobot berangkasan diamati dengan cara mengopen tanaman. Bobot polong per tanaman diamati dengan cara menimbang polong yang sudah dipisahkan dari tanaman. Jumlah polong diamati dengan cara menghitung jumlah polong. Bobot 100 biji diamati dengan cara menimbang 100 biji, kemudian bobot biji dengan cara menimbang biji tersebut. Variabel pengamatan itu pengamatan pendukung. Pengambilan data curah hujan, suhu kelembapan udara, dan lama penyiraman matahari selama penelitian diperoleh dari stasiun BMKG kelas 1 Pulau Bayi, Kota Bengkulu. Kemudian dianalisis data. Apabila analisis data dilakukan dengan secara statistik dengan menggunakan analisis varian dengan taraf 5%, variabel menunjukkan adanya perbedaan nyata dilanjutkan menguji PO untuk menentukan model hubungan regresinya. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis tanah dapat diperoleh dilihat kandungan N-nya sebesar 0,11%, P-nya 4,7 ppm, K-nya 100, 0,21 per 100, pH-nya 4,5. Ini data curah hujan, data iklim selama penelitian. Kemudian untuk rangkuman hasil analisis varian uji taraf 5%. Pemberian dolomit berpengaruh terhadap diameter batang, jumlah bintil, dan bobot polong per tanaman. Kemudian pemberian pupuk NPK berpengaruh terhadap variabel diameter batang, jumlah bintil, dan bobot biji, dan jumlah polong per tanaman. Diperoleh interaksi dari kedua perlakuan ini pada jumlah bintil dan bobot polong per tanaman. Pengaruh dosis dolomit dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan hasil kedelai dapat dilihat pada gambar bahwa semakin tinggi dosis pupuk NPK yang diberikan, maka menyebabkan penurunan pada jumlah bintil kedelai dan terdapat peningkatan pada dosis 1,5 ton per hektar. Kemudian di bobot polong per tanaman, semakin tinggi dosis yang diberikan, maka memberikan pengaruh juga terhadap bobot polong per tanaman. Pengaruh tertinggi diperoleh pada dosis 3 ton per hektar. Dosis dolomit dan pupuk NPK yang berpengaruh tunggal terhadap pertumbuhan hasil tanaman kedelai dapat dilihat pada dosis pupuk NPK memiliki koefisien regresi 0,03%, 0,03, dan regresinya 0,40. Kemudian untuk pupuk NPK terhadap diameter batang 0,027 dan koefisien regresinya 0,35. Sama juga dengan ini, setiap pemberian dosis dolomit dan pupuk NPK meningkatkan variabel pengamatan. Dosis pupuk NPK pada variabel pertumbuhan hasil tanaman kedelai yang tidak berpengaruh, yaitu pada tinggi tanaman, jumlah daun, tingkat kehijauan daun, dan bobot berangkasan kering. Pupuk NPK tidak berpengaruh terhadap bobot polong per tanaman, bobot biji, dan bobot 100 biji. Dosis dolomit yang tidak berpengaruh pada variabel tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang produktif, tingkat kehijauan daun, dan bobot berangkasan kering. Pada variabel hasil yaitu bobot polong per tanaman, bobot biji, dan bobot 100 biji. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Jumlah bintil akar kedelai berkurang dengan meningkatnya dosis pupuk NPK pada dosis dolomit 0 ton per hektar, 3 ton per hektar, dan 4,5 ton per hektar. Akan tetapi pada dosis pengampuran 1,5 ton, penambahan dosis pupuk NPK meningkatkan jumlah bintil akar secara linear.
Pupuk peluang pertanaman meningkat secara linear dengan bertambahnya dosis pupuk NPK pada keempat dosis dolomit. Sedangkan laju peningkatan tertinggi terjadi pada dosis 4,5 ton per hektar. Dengan demikian, dosis pupuk NPK optimal untuk pertumbuhan hasil tanaman kedelai di lahan pada setiap dosis dolomit. Yang kedua, terdapat pengaruh dari dosis pupuk NPK membentuk pola linear yang berbeda-beda. Artinya pemberian dosis pupuk NPK hingga 300 kg per hektar memberikan pengaruh pada variabel pertumbuhan, seperti pada variabel diameter batang, jumlah bintil, pada variabel hasil, dan bobot peluang pertanaman. Namun belum ada dosis optimum. Yang ketiga, terdapat pengaruh dari dosis dolomit membentuk pola linear yang berbeda-beda. Artinya pemberian dosis dolomit hingga 4,5 ton memberikan pengaruh dan adanya peningkatan pada variabel diameter batang, jumlah daun, jumlah bintik, dan jumlah bolong. Namun belum ditemukan dosis pupuk optimum. Untuk saran pada penelitian ini tanaman kedelai Anjas Moro tumbuh dengan baik di lahan gambut dengan pemberian dosis dolomit dan pupuk NPK. Namun penelitian ini belum menemukan dosis optimum yang tepat pada perlakuan dosis pupuk NPK dan dosis dolomit di lahan gambut, terutama pada variabel hasil, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mencari dosis optimum, salah satunya dengan cara meningkatkan dosis pupuk NPK dan dosis dolomit. Berikut ini gambaran selama penelitian. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Pak Zainal. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bani. Oke, udah minum dulu. Udah minum nggak? Ya, Pak. Minum nggak? Udah. Oke, minum dulu.